meeting is being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Panji, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2. Kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan hasil pembahasan kami mengenai permasalahan pembangunan pada negara Italia yang tepatnya berada di Venesia. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hasnani Srina Salsabila dengan NPM 21 40 10 11 89. Lalu yang kedua terdapat Atta Mahdia Salma Putri dengan NPM 21 40 10 11 86. Yang ketiga Anifatul Hidayanti dengan NPM 21 20 10 10 57. Lalu yang keempat terdapat Nuryani Alifiawati dengan NPM 21 20 10 10 59. Yang terakhir ada saya dengan nama Rofikoh dengan NPM 21 40 10 11 85. Baik, lalu materi pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Pak saya. Baik, latar belakangnya itu kota Venice atau Italia merupakan kota air yang perlahan akan tenggelam seiring naiknya permukaan air laut. Kota Venesia sering banjir saat peralihan musim gugur ke musim semi. Letak kota Venesia yang berada di tengah laguna memiliki fenomena yang disebut aqua alta atau air tinggi sejak abad ke-5 Masehi. Fenomena ini dipicu oleh air laguna yang pasang, suhu atmosfer yang rendah, dan air kencang Sirocco selatan dari Laut Adriatik. Kemudian, kota Venesia pernah terendam air yang cukup tinggi pada tahun 1966, di mana lapangan ST Mark di Venesia terendam banjir selama 101 hari dengan banjir mencapai hampir 2 meter. Kurang lebih 3.000 warga kota diungsikan dan banyak bangunan bersejarah rusak. Berdasarkan rekaman stasiun di Punta della Salute, Venice, dan merujuk pada awal titik gelombang pasang surut pada tahun 1897, maka tinggi air banjir yang pernah melanda kota selama abad ke-20 adalah tahun 1936, yaitu sebesar 147 cm, tahun 1951 yaitu 150 cm, tahun 1960 yaitu 145 cm, tahun 1966 yaitu 194 cm, tahun 1968 yaitu 144 cm, tahun 1979 yaitu 166 cm, tahun 1986 yaitu 158 cm, tahun 1992 yaitu 142 cm, tahun 2000 yaitu 144 cm, dan tahun 2002 yaitu 147 cm. Hingga akhirnya pemerintah menetapkan pembangunan mega proyek membelah lautan yang disebut MOSE pada tahun 2003. Nah, masalah utama kota Venesia itu ada dua. Yang pertama adalah naiknya permukaan air laut karena pemanasan global atau global warming, dan yang kedua adalah tenggelamnya daratan Venesia sedikit demi sedikit karena penurunan permukaan tanah. Baik, yang selanjutnya adalah solusi. Para ahli dan politisi atau pemerintah mengusulkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang disebut MOSE atau Modulo Experimental Electromechanico, atau dalam bahasa Inggris Experimental Electromechanical Module untuk melindungi Venesia. MOSE merupakan sistem pertahanan yang secara terintegrasi dikendalikan oleh pintu gerbang berupa modul-modul untuk mengisolasi lagoon Venesia dan Laut Adriatik ketika gelombang pasang mencapai tingkat yang diperbolehkan, yaitu kurang lebih 110 cm sampai maksimalnya itu 3 meter. Sistem penghalang atau barrier banjir terbesar di dunia ini bekerja secara elektromekanikal. Sistem ini mampu mengendalikan gelombang pasang surut air laut penyebab banjir. Proyek MOSE memiliki 79 gerbang pintu air yang terdiri dari modul-modul dengan panjang masing-masing 20 meter yang dipasang di mulut lagoon. Gerbang itu akan terangkat dan menutup ketika terjadi gelombang pasang tinggi dan akan membuka saat permukaan air laut di sisi laut sudah mulai menurun. Bisa di next.
Kemudian sistem kerja proyek MOSE itu sendiri. Sistem ini sudah diperdebatkan sejak 40 tahun yang lalu dan proyek ini sudah menghabiskan biaya sekitar 5,5 US dollar yang akhirnya disetujui supaya proyek ini dapat direalisasikan pembangunannya. Proyek ini berlangsung sejak tahun 2003 yang dimana terdapat 3 pintu masuk utama yaitu 1 gerbang Lido, 2 gerbang Malamoko, yang ketiga gerbang Chiyogia, yakni celah yang menghubungkan Lagoan dengan laut bebas dan di mana gelombang pasang surut mengalir melalui celah tersebut. Di gerbang ini kini sedang dikerjakan pemasangan konstruksi modul-modul gerbang yang dilaksanakan oleh para insinyur di Fiat. Total sebanyak 78 gerbang yang bergerak dipasang di dasar laut sebagai bagian dari proyek MOSE itu sendiri. Mereka memiliki panjang 92 kaki, lebar 65 kaki, dan berat 300 ton. Gerbang bergerak yang diletakkan di bagian bawah saluran masuk didukung oleh tiang baja dan beton sepanjang 125 kaki, berukuran diameter 500 mm dan panjang 20 meter, didorong ke dasar laguna. Cara kerja MOSE. Ketika sedang tidak aktif, MOSE akan terbareng ke dalam laut. Jika sedang dalam keadaan aktif, pintu gerbang seberat 42 ton tersebut aman naik ke atas untuk menghalangi air laut yang akan masuk ke dalam kota Venezia. Gerbang dapat naik karena terdapat udara yang terkompresi lalu disalurkan ke dalam pintu gerbang sehingga air laut yang memasuki gerbang akan keluar otomatis dan pintu gerbang akan bergerak naik. Pintu gerbang MOSE dapat menghalangi gelombang pasang air laut setinggi 3 meter. Durasi naiknya pintu gerbang ini membutuhkan waktu 30 menit dan turunnya 15 menit. Penjelasan proyek MOSE dilakukan secara paralel di ketiga sisi masuk yang dimana sedikitnya terdapat 700 pekerja dan dapat bertambah saat sudah melaksanakan pekerjaan fondasi untuk struktur gerbang barier. Proyek ini dijalankan guna melindungi pantai dari keganasan badai laut. Selain membangun barier dengan gerbang yang terdiri dari modul-modul untuk mengendalikan kenaikan permukaan air, pemerintah kota Venezia juga membangun infrastruktur pendukungnya seperti 1. Perlindungan pantai, 2. Perbaikan lingkungan lagon, 3. Perbaikan tanggul-tanggul, 4. Melakukan pelebaran dan rekonstruksi pantai sepanjang 45 km, pemulihan bukit pasir sepanjang 8 km, dan perkuatan dermaga sepanjang 11 km, serta 20 km pemecah gelombang laut untuk melindungi bagian-bagian yang paling rapuh di pantai Venice. Langkah-langkah untuk memperbaiki lingkungan lagon tersebut bertujuan untuk memperlambat degradasi dari struktur morfologi yang disebabkan oleh pengendapan dan erosi yang dihasilkan dari gerakan gelombang air laut, sehingga dapat berfungsi maksimal untuk melindungi kota Venezia dari peristiwa ekstrim seperti banjir. Nah, kemudian di sini ada kendala proyek. Pada tahun 2013, politisi dan pengusaha ditangkap karena skandal korupsi mega proyek ini. Padahal dampak Aqua Alta ini telah merusak kota bersejarah di Venesia yaitu Basilica Santo Marcus dengan total kerugian 5,5 juta US dollar. Sementara warga Venesia sendiri kurang percaya proyek membelah laut ini. Proyek membelah laut ini akan berhasil karena banyaknya kasus penundaan dan skandal korupsi. Proyek MOSE akan berkelanjutan bukan hanya membelah lautan, tapi juga peninggian trotoar wilayah yang paling rendah setinggi 1,1 meter dan tembok penahan air pasang. Kemudian ada pro kontra dari proyek MOSE. Nah, proyek MOSE ini mendapat pro kontra. Pihak yang pro menyambut bahagia program pemerintah ini, yang penting tidak banjir lagi. Pihak yang kontra dari para kritikus menilai proyek ini hanya bersifat sementara dan tidak berjalan lama karena peningkatan permukaan laut dapat menyebabkan pintu air ditutup selama 150 hari atau lebih setiap tahunnya. Hal ini akan beresiko mengubah Laguna Venezia
menjadi rawa-rawa yang tidak bergerak. Kemudian selanjutnya adalah keberhasilan proyek MOSE. Uji coba dilakukan pada tahun 2020. Proyek MOSE ini berhasil menghadang gelombang pasang setinggi 1,3 meter dan menghindari kota Venesia dari Actua Alta. Meski uji coba ini dianggap berhasil, proyek MOSE akan terus dikembangkan dan disempurnakan sistem kerjanya. Tak tanggung-tanggung biaya perawatan setiap MOSE senilai 1,6 triliun rupiah per tahun. Investasi proyek MOSE ini telah memberikan dampak yang signifikan. Biasanya setiap bulan Oktober dan Maret, jalanan kota Venesia banjir untuk pertama kalinya tahun 2020, lalu saat uji coba, Venesia tidak kebanjiran lagi. Dua wilayah yang sering menjadi langganan banjir adalah San Marco dan Rialto. Memang dua daerah ini kota yang paling rendah dibanding tempat lain. Lalu mengenai analisis menurut pandangan masing-masing, pembahasan pembangunan yang di atas yaitu saya Rofiko, menurut saya pembangunan pada Barier dengan beberapa gerbang sudah baik untuk menangani kasus tersebut karena hal tersebut juga memiliki dampak yang baik supaya kota Venesia tidak mengalami ketenggalaman dan pada pihak pemerintah juga harus selalu mengawasi gerbang-gerbang tersebut dalam per bulan ataupun per tahun supaya selalu dalam keadaan yang baik. Lalu tidak terdapat celah yang dapat membuat gerbang-gerbang tersebut menjadi rapuh. Lalu selanjutnya akan ditambahkan oleh teman saya. Baik, menurut saya sendiri, perkenalkan saya Nuriani Alifiawati. Nah, dari pembahasan yang tadi sudah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa MOSE adalah solusi dari adanya banjir di Venesia untuk bertahan beberapa dekade ke depan. Namun, menurut saya, MOSE masih kurang sempurna. Hal ini dikarenakan jika permukaan air laut terus naik seiring pemanasan global, akan ada kemungkinan MOSE juga makin sering dioperasikan. Nah, ini berarti sirkulasi air antara Laguna dan Adriatik makin sering terputus. Dalam jangka panjang, kondisi ini bakal berdampak buruk bagi Laguna, Venesia, dan semua yang terkait dengan daerahnya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa adanya proyek ini dapat memisahkan antara bagian dari Laguna dan Adriatik. Ya, seperti itu. Kemudian saya Asnani Srina Salsabila, izin memberikan pendapat mengenai proyek MOSE dari Venesia sendiri. Proyek MOSE ini, dengan adanya proyek MOSE memiliki manfaat penting dalam melindungi Venesia dari banjir dan menjaga warisan budaya juga. Dampak negatifnya juga tidak dapat diabaikan. Meskipun proyek MOSE diharapkan dapat memberikan perlindungan dari banjir, tetap ada pertanyaan tentang efektivitasnya dalam menghadapi ancaman banjir yang semakin parah akibat perubahan iklim itu sendiri. Beberapa ilmuwan juga berpendapat bahwa proyek ini hanya merupakan solusi sementara dan bahwa langkah-langkah lain yang lebih berkelanjutan dan komprehensif perlu diambil juga untuk melindungi Venesia dalam jangka panjang. Perlu juga dilakukan pengawasan dan mitigasi yang efektif untuk meminimalkan dampak negatif dari adanya proyek MOSE itu sendiri serta memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan penduduk lokal. Perkenalkan, saya Nifatul Wijayanti. Saya akan menyampaikan pendapat saya, yaitu menurut saya fenomena alam berupa air laguna yang pasang, suhu atmosfer rendah, dan angin kencang sirop ke selatan tetap akan jadi tantangan tersendiri, di mana fenomena tersebut bisa datang kapan saja dengan kekuatan yang entah seberapa. Pemanasan global yang terus meningkat juga menyebabkan naiknya permukaan air laut secara terus-menerus. Untuk itu, pemantauan dan pengelolaan barier dari proyek ini harus terkontrol dengan baik agar tidak kecolongan proyek error, baik saat membuka atau menutup akibat menurunnya efisiensi proyek karena kondisi yang misteri dan menantang tersebut. Perkenalkan, nama saya Atamadia Salma Putri, izin menyampaikan pendapat mengenai proyek MOSE tadi.
Seperti dijelaskan tadi bahwa seringnya banjir di Venesia disebabkan karena Venesia dibangun di atas lahan yang rendah dan rawan tergenang air laut dengan rata-rata ketinggian banjir sekitar 1 meter. Ditambah dengan pemanasan global yang terus meningkat menyebabkan kenaikan permukaan laut secara terus-menerus. Nah, upaya pemerintah seperti proyek MOSE ini tidak selalu berhasil dalam mengatasi banjir di Venesia. MOSE telah dirancang untuk memerangi kenaikan permukaan air yang besar sehingga tidak akan mampu menghentikan banjir di daerah dataran rendah seperti di Basilika Santo Markus. Nah, penghalang MOSE hanya akan dinaikkan setelah ketinggian air mencapai 110 cm. Jadi, MOSE ini sebenarnya hanya solusi sementara dan tidak mengatasi akar permasalahan banjir di Venesia seperti perubahan iklim dan penurunan tanah. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih untuk Pak Panji atas waktunya, dan kami mohon maaf jika terdapat kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.